يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ayuhat talaba azanallahu wa iyyakum. Aynama kuntum nas'alullah li wa lakum khairan wal afiyah. في هذه الحصة إن شاء الله سنقوم معنا الدرس الفقه في مباحثنا اليوم عن ما ينقض الوضوء فصل والذي ينقض الوضوء. نقرأ معنا المتن ثم نشرح الحاشية. Pasal tentang walladhi yanqudul wudu' sittatu asya. Pasal berkaitan dengan 6 hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain. Segala hal atau segala sesuatu apapun yang keluar dari dua lubang, baik itu lubang dubur maupun lubang kubul, maka ini semuanya pun membatalkan wudu. Kita baca footnote-nya nomor 1. Qala ta'ala au jahadu minkum minal ghaid au min makani qadil hajah wa qad qada hajatahu. Dia datang dari tempat qada'il hajah, tempat untuk buang hajat, dan dia telah buang hajat. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum hatta idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang di antara kalian jika berhadas sampai dia itu berwudu. Qala rajulun min ahli al-Hadramaut, datang seorang laki-laki berkata kepada Abu Hurairah dari Hadramaut, dari negeri Hadramaut, berkata, mal hadas ya Abu Hurairah? Apa itu hadas ya Abu Hurairah? Berkata, fusaun al-durat. Jawabannya Abu Hurairah, fusa al-durat, itu kentut. Qiyasa ala ma dzukir kullu ma kharijin min al-qubul aw dubur. Setiap hal yang keluar dari kubul atau dubur, maka itu pun membatalkan wudu walau kana tahiran, meskipun itu adalah suci. Yang berikutnya yang membatalkan wudu yang kedua adalah an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidurnya ala ghairi hayatil mutamakin, bukan tidur yang dalam keadaan duduk, dalam keadaan duduk bersila, atau dalam keadaan duduk. Maka ini pun selain dari tidur, selain dari duduk, maka itu pun membatalkan wudu. Contohnya tidur dalam keadaan terlentang, karena dia tidak tahu apakah dia keluar angin atau tidak dari kubul atau dari duburnya. Yang berikutnya, yang ketiga, zawalul aqli bisukarin aw marad. Hilangnya akal disebabkan karena mabuk atau karena suatu penyakit, atau karena dia itu sakit hingga dia hilang akal. Misalnya ketika dia seorang itu sakit kemudian dibius sehingga tidak sadarkan diri, maka ini pun membatalkan wudu. Diriwayatkan Nabi Abu Dawud wa ghairiha an Ali radhiyallahu anhu qala, selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ka'usah ainan faman nama falyatawadda. Wika'usah ainan, penutup satu hal yang kelalaian itu adalah mata. Maka barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia itu berwudu. Jadi wika yang di sini ada artinya penutup atau yang mengikat suatu kelalaian itu adalah mata.
Wal ma'na anna yaqdah tahfadu ma fi dakhilil insan min al-khuruji li'annahu yahussu bidzalik. Artinya di sini adalah ketika dia dalam keadaan sadar, ya, ketika dalam bangun, dia bisa menjaga apa yang ada di dalam perutnya manusia, ya, dari keluarnya sesuatu. Karena dia apa? Li'annahu yahussu bidzalik, karena dia itu merasakan hal tersebut. Fa idza nama kana naumuhu mudhinatu li khuruji syai'in minhu. Jika ia tidur, maka tidurnya ini menyebabkan dia tidak mengetahui hal-hal yang keluar dari perutnya, dari duburnya. Ini. Ayat talabah. Al-mutamakkin, yang dimaksud dengan mutamakkin di sini adalah orang yang tidur dengan meletakkan kedua pantatnya di atas tanah, yang mana sesuatu yang keluar itu tidak terjadi sekiranya tidak bersandarkan kepada suatu. Seorang itu tidak bersandar kepada suatu. Wala yantaqidu wudu'uhu, maka hal ini wudunya tidak batal. Li'annahu yahusu bima yakhruju minhu, karena dia merasakan apa yang keluar dari duburnya. Wa quyisa zawalul aqli 'ala an-naum li'annahu ablagu minhu fil ma'na. Dikiaskan pula dalam hal ini zawalul aqli, hilangnya akal pada tidur, ya. Kiaskan pada tidur, hilangnya akal ini dikiaskan pada tidur. Karena ini maknanya lebih kuat. Dalam maknanya ini lebih kuat. Selanjutnya yang nomor 4 yang membatalkan wudu adalah lamsur rajuli al-mar'atul ajnabiyyah min ghairi ha'il. Seorang laki-laki menyentuh perempuan asing atau yang bukan mahramnya dengan tanpa ada sekat, artinya kulit dengan kulit, tidak ada penghalangnya, min ghairi ha'il. Nah, liqauli ta'ala fi ayatil wudu aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Yang dimaksud perempuan di sini adalah perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya. Yang kelima, wa masu farjil adami min batinil kaffi. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan anak Adam, Bani Adam, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu kemaluan belakang maupun kemaluan depan. Ini pun membatalkan wudunya, ya, dengan telapak tangan bagian dalam. Ini membatalkan wudu. Seperti apa yang diriwayatkan Imam 5, wasahal Tirmidzi an Basirah an bint Safwan radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya tidak salat hingga ia berwudu. Wa yatawadda min massi dzakar. Hendaknya berwudu dikarenakan dia telah menyentuh kemaluan. Man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia itu berwudu. Ini meliputi baik itu laki-laki maupun perempuan, meliputi baik itu yang baik kemaluan yang depan atau kemaluan yang belakang. Kita lanjutkan yang ke-6 terakhir, wa masu hilqati duburihi 'alal jadid. Jadi ini menyentuh bagian dubur, ya. Bagian dubur. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i yang jadid, yang baru. Artinya ketika fatwanya beliau ketika beliau di Mesir. Ya, ketika fatwa beliau di Mesir, karena sebelumnya beliau ada di Baghdad. Itu qaul qadim fi Baghdad, amma qaul jadid, pendapat beliau yang baru itu ada di Mesir. Wal madhhabul jadid ma qalahu Syafi'i rahimahullah taala fi Misr. Jadi
madhab yang baru, artinya pendapat Imam Syafi'i yang baru ini ada di Mesir. Tasnifan au ifta'an, ya, wa huwa ma'mulu bihi daiman illa fi masali rajjaha a'immatul madhab min al-qadim wan nasu 'alayha. هذا مما شرحنا في هذه القصة إن شاء الله. نسأل الله لي ولكم خيرا والفهم في هذا الدرس، ونختتم بحمد الله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.